Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan via Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami dalam proceeding the two conference on psychology and behavioral science. Nah, dalam penelitian ini judul kami itu adalah tentang tantangan pendidikan tinggi menghadapi perkembangan teknologi digital dalam era pucah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Rachmania Azro selaku moderator. Di sini kami sebagai presenter akan memaparkan hasil penelitian kami. Di sini saya bersama rekan-rekan kami. Di sini ada saudari Anissa Salsabila Ratu Sampurna, saudari Ajeng Trimelani, saudari Asia Kamila, saudari Liza Purmasari, saudari Meila Faiza, saudari Salsa Bilnasa, dan juga saudari Agnesia Ramadayanti. Nah, di sini kami sebagai presenter akan memaparkan hasil penelitian kami. Untuk pemaparan materi yang pertama itu adalah pemaparan materi tentang pendahuluan atau latar belakang dari judul kami ini. Nah, bisa dilihat judul kami sudah terpapar pada PPT yang telah kami bagikan. Nah, untuk pemaparan materi pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Anissa Salsabila Ratu Sampurna terlebih dahulu. Kepada Saudari Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pendahuluan. Sekarang pendidikan tinggi mengalami berbagai kombinasi rintangan yang semakin besar seperti ketidakpastian ekonomi, masalah akuntabilitas, globalisasi, dan kemunculan teknologi yang perkembangannya terus beraneka ragam sangat menakutkan untuk terus dipelajari dan diimplementasikan walaupun berubah-ubah sepanjang waktu. Dunia futsal mendeskripsikan masalah-masalah kompleks ini seperti lingkungan yang berkembang dan dinamis yang juga diarahkan pada kemajuan pendidikan tinggi global. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, masih dalam pendahuluan itu akan dilanjutkan oleh Saudari Ajeng. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, untuk pendahuluan selanjutnya itu mengenai tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi merupakan kualitas lulusan perguruan tinggi tidak selamanya dapat diterima dan mampu bekerja sesuai yang diinginkan pada dunia kerja. Semakin banyaknya jumlah perguruan tinggi berpotensi menurunnya kualitas lulusan, mengingat standarisasi kualitas lulusan belum menjadi tujuan utama, tetapi hanya dari aspek kuantitas, yaitu bagaimana memiliki mahasiswa yang sebanyak-banyaknya. Keadaan pucah saat ini sangat jelas membuat segalanya berubah, termasuk gaya hidup yang konvensional. Hingga saat ini, model bisnis konvensional telah mengalami perubahan yang belum mendapatkan bentuk pastinya. Meskipun tidak semua perilaku berubah, ancaman perubahan terjadi di mana-mana. Sebagai harapan merupakan pemakaian teknologi digital, gaya hidup baru ini akan menjadi dasar terbentuknya stay at home. Seperti perilaku yang membutuhkan keefektifan dari segala sesuatu, menghentikan pergerakan dan memaksa orang untuk tetap di rumah.
Kembali pada moderator. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah pemaparan penelitian tentang metode penelitian yang kami pakai dalam judul ini. Kepada Saudari Asia, silakan untuk menjelaskan mengenai metode penelitian. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Metode penelitian ini yang pertama, ada penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui literatur review dengan melakukan studi dari berbagai pustaka yang ada. Yang kedua, pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara mahasiswa. Dan yang ketiga, desain digunakan adalah deskripsi kualitatif karena penelitian ini menemukan fakta dan menginterpretasikan mahasiswa menghadapi perkembangan teknologi pada era VUCA. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah yang selanjutnya kita beralih ke hasil diskusi. Nah, untuk hasil diskusi akan dipaparkan oleh Saudari Liza Purmasari terlebih dahulu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian. Mungkin tadi moderator salah. Dalam hasil penelitian yang kami dapatkan yaitu hal keterampilan terkait PUCA, kesiapan kognitif tingkat tinggi harus dikembangkan, yang terdiri dari kesiapan mental, emosional, dan interpersonal. Sebagai calon pemimpin di masa depan, mahasiswa tidak hanya diberikan dengan ilmu yang serba bisa, tetapi juga dengan cara berpikir. Pola pikir yang harus selalu Anda biasakan adalah pola pikir adaptif masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk hasil penelitian selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Meila. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, mungkin Saudari Meila tidak bisa karena ada gangguan sinyal nampaknya. Bisa dilanjutkan oleh Saudari Ajeng. Dipersilakan kepada Saudari Ajeng. Pada Saudara Ajeng. Baiklah, terima kasih moderator.
Agar dapat bertahan, setiap perguruan tinggi harus memahami tantangan dan menemukan solusi agar yang baik untuk setiap elemen puca yang dihadapinya, yaitu volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Bob J. Hansen mengembangkan model puca prime yang menyatakan bahwa pemimpin puca terbaik dicirikan oleh wawasan, kejelasan, dan kelincahan dalam menghadapi puca yang berubah atau situasi yang krisis. Selain itu, model ini dapat dilihat sebagai rangkaian keterampilan yang harus dikembangkan oleh manajer untuk memimpin organisasi di dunia puca. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang selanjutnya adalah pemaparan mengenai hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabil-Nasa. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini hasil diskusi kelompok kami membahas tentang bagaimana tantangan pendidikan tinggi menghadapi perkembangan teknologi digital dalam era puca. Seorang mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan tidak cukup dibekalin dengan berbagai ilmu pengetahuan, tapi juga cara berpikir. Nah, cara berpikir yang harus selalu dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depannya itu analitis, kritis, dan kreatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, lanjut lagi. Untuk pemaparan yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan disampaikan oleh Saudari Agnesia Ramadayanti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu saat ini dunia pendidikan tinggi seringkali berjalan tanpa visi dan misi yang jelas. Sukses di dunia puca tidak hanya tentang peralatan teknologi, tetapi juga tentang gaya kepemimpinan baru yang berbasis nilai dan berorientasi pada tujuan. Dunia puca tidak akan pernah hilang seiring kemajuan teknologi yang semakin cepat dan dunia menjadi benar-benar global. Perubahan di dunia puca tidak pernah berakhir dan lingkungan terus berubah. Peran seorang pemimpin di era puca adalah menciptakan fokus, menganalisis lingkungan yang berubah, dan mempersiapkan respon berpegang teguh pada strategi saat ini membawa risiko kehilangan peluang. Pemimpin di era puca harus fleksibel, tetapi cukup fokus untuk membuat orang tetap termotivasi. Lingkungan puca kompleks dan menantang, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk mengembangkan bakat kepemimpinan yang nyata. Hal ini memungkinkan para manajer di era puca untuk melihat puca sebagai peluang untuk lebih banyak pengembangan dengan kolaborasi. Itu sebabnya penyelenggaraan universitas harus memiliki puca ketika menghadapi tantangan masa depan, yaitu visi, wawasan, kejelasan, dan ketangkasan. Pimpinan perguruan tinggi harus mencurahkan seluruh tenaga, keyakinan, dan kepercayaan kepada timnya untuk mencapai keberhasilan perguruan tinggi sekarang dan di masa depan. Kembali ke moderator. Baiklah, itu saja mungkin pemaparan materi yang telah kami sampaikan mengenai penelitian kami yang berjudul Tantangan Pendidikan Tinggi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dalam era puca. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang telah mengadakan proceeding the two conference on psychology and behavioral science dan juga sehingga kami bisa mempelajari banyak hal mengenai pembuatan artikel ilmiah. Jika ada kesalahan dalam pemaparan penelitian kami ini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.